Kemudian kenapa kok saya memilih tema ini ya, tema Shopee atau marketplace. Nah, setelah saya cek dan saya amati ya, sebenarnya bisnis marketplace itu kan, saya dulu kan main di affiliate marketing. Dulu saya main di Amazon, di market US ya. Itu tahun 2010 sampai 2011 ya. Itu di sana itu kebiasaan belanja online tuh sudah wajar dan udah biasa gitu loh. Dan saya dapat dari affiliate marketing tuh lumayan juga gitu loh, sampai ratusan dolar per bulan. Nah, itu artinya tahun itu aja sana sudah biasa dan itu sampai sekarang bisa seperti jadi kebutuhan yang biasa gitu loh. Artinya orang setengahnya ketergantungan sama belanja sama marketplace. Nah, artinya kalau di negara kita ini Indonesia ya, artinya marketplace itu kalau menurut saya masih akan jangka panjangnya masih bagus. Nah, kalau kita tidak mempunyai aset di toko, salah satu toko di marketplace ini akan sayang sekali. Kita kan bisa bangun toko kan, kemudian kita bisa hire CS, hire karyawan untuk manage. Kita bangun di awal, kemudian kita kasih ke CS admin, kita tinggal kontrol, jalan, uang bisa masuk ke kita. Nah, tujuan saya itu sebenarnya teman-teman. Nah, kemudian bangun aset digital dengan modal cetak ya. Saya kenapa kok ambil modal cetak gitu kan. Saya rasa teman-teman di sini pun ada yang sudah modalnya banyak, modal cukup ya. Tapi saya secara umum ya, saya ambil secara umumnya rata-rata itu memang kebanyakan modalnya masih terbatas gitu loh. Jadi modalnya belum modal yang gede gitu, terbatas dan itu harus bermainnya harus ya bisa dengan sedikit hati-hati gitu loh. Karena kan terutama untuk yang udah keluarga kan pertimbangannya akan ada kebutuhan lain gitu. Memang di bisnis itu butuh spekulasi ya. Kalau saya tipe orangnya sebenarnya tipe orang yang berani berspekulasi. Cuman tidak semua orang bisa dipaksakan untuk seperti itu. Tapi kita harus pikirkan kalau kita mampu, kalau tidak kan jangan dipaksakan gitu loh. Kalau saya sih tipenya orang berani berspekulasi gitu. Makanya saya ambil tema dengan membangun aset ini di Shopee ini dengan modal cetek, artinya modal dengan cukup gitu ya. Oke Pak, next Pak. Oke, kenapa saya pilih Shopee ya? Nah, di sini di slide ini saya tunjukkan, ini data dari iPrice ya, itu Shopee ya, pengunjung web nomor 1 ya, di Indonesia Marketplace nomor 1 pengunjung webnya terbanyak, jadi Shopee. Kemudian peringkat App Store-nya ya, di Android maupun di iPhone itu dia juga nomor 1. Artinya apa? Di Shopee itu traffic-nya gede banget, sangat gede. Jadi kalau teman-teman ini nggak mulai apa ya, ibaratnya membuat aset di Shopee ini sayang sekali, karena lebih cepat, lebih baik ya daripada nanti ditunda-tunda. Udah banyak orang yang jualan, otomatis kan beda kalau dengan pemainnya masih sedikit. Ini sebenarnya sudah banyak sih, cuman kan lebih cepat, lebih baik menurut saya seperti itu. Oke, next. Nah, saran saya untuk teman-teman ya, sebelum jualan di Shopee ya, teman-teman harus pelajari dulu ya kebijakan barang-barang yang dilarang dan dibatasi, supaya dari dasarnya teman-teman udah bener gitu loh. Jadi barang yang nggak boleh dijual di Shopee itu apa, terus barang yang boleh dijual di Shopee itu apa, seperti itu. Jadi harapan saya teman-teman itu dipahami dulu ketentuan-ketentuan dari Shopee ya, yang sudah mereka share juga ada banyak artikel di Shopee-nya sendiri. Itu saya kasih link di situ. Nanti teman-teman juga bisa cari di Google sih. Kebijakan barang yang dilarang dan dibatasi Shopee itu teman-teman saya rekomendasikan untuk dibaca dulu, dibaca terus kemudian poin-poinnya supaya mengerti dulu lah ya, yang nggak boleh itu apa gitu, supaya tahu dulu. Oke, next. Nah, modal cetek ya. Ini yang saya utarakan tadi, modal cetek. Saya ingin
ibarat sharing ya, sharing ke teman-teman secara umum ya, yang secara umum kan rata-rata modalnya terbatas ya. Artinya yang untuk modal-modal terbatas ini harapan saya sih dengan sharing saya malam ini bisa terbantu gitu loh. Di sini saya hanya sharing pengalaman saya ya, teman-teman. Artinya sama saya nggak usah jaga jarak, saya mastah itu saya bukan mastah, artinya saya hanya share yang saya sudah jalani kepada teman-teman, semoga bisa bermanfaat, dan kalau teman-teman misalkan mencoba dengan yang saya sampaikan nanti dan berhasil, itu bisa apa ya, saya sendiri bisa senang gitu loh, artinya ada orang yang terbantu. Gitu.